warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari Universitas Tanjung Pura, program studi pendidikan kimia. Kami di sini sebagai tim kontra dengan mosi pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Pertama-tama saya akan perkenalkan tim kami terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Emreza Mahena, selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan argumentasi dari aspek sosial dan juga ekonomi. Kemudian ditemani oleh rekan saya, yaitu Syarifah Nur Intan Mutiara, yang akan menyampaikan argumentasi dari aspek politik. Dan juga rekan saya, Seti Terayumani, selaku pembicara ketiga yang akan menyampaikan argumentasi dari aspek kesehatan. Kami di sini menyampaikan ketidaksetujuan dengan mosi kita pada kali ini, yaitu pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Mosi ini muncul karena pada tahun 2020 ini berkenaan dengan Pesta Demokrasi Indonesia, yaitu pemilihan kepala daerah atau yang disingkat dengan Pilkada. Juga berkenaan dengan sedang dilandanya wabah corona di Indonesia itu sendiri, sehingga menimbulkan banyak argumen dari para masyarakat mengenai pemilihan Pilkada 2020 ini. Kami di sini sebagai selaku tim kontra dari debat kali ini. Mengapa kami tidak setuju? Yaitu argumen kami yang pertama, yaitu dengan pelaksanaan Pilkada 2020 secara serentak di 270 wilayah Indonesia, maka hal itu dapat menjadi starter baru bagi penyebaran virus corona itu sendiri. Juga menurut dari perkataan Pak Abdul Mukti sebagai pimpinan pusat dari Muhammadiyah, beliau mengatakan bahwa sebaiknya Pilkada 2020 ditunda dan perlu ditinjau ulang. Karena kita mesti mementingkan kesehatan masyarakat daripada Pilkada itu sendiri. Hal ini juga berkenaan dengan hak kemanusiaan di saat masa pandemi. Dengan dilakukannya protokol kesehatan, maka hal itu tidak dapat menjadi tolak ukur dari bebasan masyarakat terkena dari virus corona itu sendiri. Buktinya, sekarang banyak kegiatan telah dilaksanakan dengan protokol yang sangat ketat. Tetapi buktinya juga mengatakan bahwa masih juga ada yang terkena dari virus corona itu sendiri setelah dilakukannya dengan protokol tersebut. Maka demikian, lebih baiknya kita berfokus pada pemulihan keadaan kita sendiri dari virus corona ini sendiri. Baiklah, kemudian saya juga akan menyampaikan argumentasi saya yang kedua, yaitu dari aspek ekonomi. Yang dimana berdasarkan data dari CNN Indonesia mengatakan bahwa pada saat ini sendiri pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dana sebesar 695,2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 ini sendiri. Kemudian untuk dana pilkada ini, Indonesia telah mengeluarkan 5,23 triliun rupiah sebagai dana tambahan. Yang mana kita tahu bahwa menurut data dari CNN tersebut, pilkada yang sebelumnya hanya mengeluarkan dana 15,23 triliun rupiah. Sedangkan pada saat ini dana kita yaitu sebesar 20,46 triliun rupiah. Yang mana dana itu diambil dari APBD sebesar 93,2% diambil dari APBD. Dengan diambilnya dana dari APBD, maka bahkan banyak pembangunan di daerah yang tertinggal karena pengambilan dana tersebut. Kemudian Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan juga mengatakan keadaan Indonesia sekarang dalam masa pandemi dalam perekonomian kita sedang memburuk. Dan juga beliau mengatakan bahwa recovery perekonomian dapat dilakukan jika wabah corona ini telah selesai. Maka dari itu, mengapa kami di sini menyatakan ketidaksetujuan dengan mosi kita pada kali ini, yaitu pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nur Intan Mutiara. Saya merupakan pembicara kedua dari tim kontra. Dewan juri yang kami hormati, sebelumnya kami ingin menegaskan bahwa kami sangat tidak setuju dengan mosi pada kali ini, yaitu pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di era new normal. Dewan juri yang kami hormati, Indonesia merupakan negara demokrasi, yaitu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Berdasarkan survei indikator politik, sekitar 63% rakyat meminta penundaan pelaksanaan pilkada. Namun sayang, 1000 kali sayang, tidak tampak demokrasi pada ranah ini. Padahal dari rakyat, sekitar 63% meminta penundaan, begitu juga oleh rakyat. Tetapi diputuskan oleh KPU pada tanggal 9 Desember terjadi pemilihan kepala daerah di 270 wilayah. Bapak Burhanuddin, Direktur Eksekutif Indikator Politik, mengatakan jika pelaksanaan pilkada tetap terjadi pada masa pandemi ini, maka akan ada 3 kemungkinan. Yang pertama, masyarakat akan malas menggunakan hak pilihnya. Dewan juri yang kami hormati, kita bisa melihat banyak sekali di sosial media, salah satunya Instagram, yang sudah menjadi salah satu media aspirasi masyarakat. Ketika kita mencari Pilkada 2020, banyak sekali komentar masyarakat yang mengatakan bahwa mereka ingin golput. Bukankah ini akan merusak tatanan demokrasi? Kemudian yang kedua yaitu meledaknya politik uang. Berdasarkan yang dipaparkan oleh pembicara pertama dari tim kami, mengatakan bahwa ekonomi Indonesia sedang terpuruk. Jika dalam keadaan seperti ini, bukankah politik uang akan semakin meningkat? Sebelum adanya pandemi COVID-19 saja, politik uang, banyak sekali kecurangan pilkada, salah satunya politik uang. Oleh karena itu, Dewan Juri yang kami hormati, kami sangat tidak setuju dengan pelaksanaan pilkada tahun 2020. Jika politik uang terus meningkat, maka ini akan mengakibatkan degradasi kualitas demokrasi. Kemudian yang ketiga, ini akan memberikan keuntungan kepada petahana. Petahana yang hanya kerja pas-pasan pun tetap bisa maju hanya dengan modal popularitas, apalagi banyak bansos yang disalurkan melalui petahana. Dewan juri yang kami hormati, jika Indonesia ingin berkaca pada negara yang sama-sama berkembang, maka berkacalah pada negara Thailand. Mereka juga melakukan pemilihan menteri, tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa mereka mengalami penurunan kurva COVID-19. Namun dengan berat hati saya mengatakan bahwa Indonesia terus mengalami kenaikan kurva COVID-19. Oleh karena itu, Dewan Juri kita termasuk nekat untuk melakukan pilkada. Karena negara yang melakukan pilkada pada saat pandemi seperti ini harus mampu mengalami racing dan pengendalian kepada COVID-19. Jika kita ingin berkaca pada negara maju yaitu Korea Selatan, sekali lagi saya mengatakan bahwa mereka telah mengalami penurunan kurva. Dengan berat hati lagi saya mengatakan bahwa Indonesia terus mengalami kenaikan kurva. Dewan juri yang kami hormati, sebelum pilkada banyak sekali protokol kesehatan yang kita lakukan, tetapi tetap saja mengalami kenaikan. Bagaimana setelah pilkada? Dewan juri yang kami hormati, Bapak Akhir Nasution, calon wali kota Medan, mengatakan bahwa ia tidak ditegur oleh KPU ketika ia melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Oleh karena itu, Dewan juri yang kami hormati, di manakah protokol kesehatan yang dimaksud oleh KPU itu? Dewan juri yang kami hormati, jika Indonesia beralasan sulit untuk rekonstruksi undang-undang karena waktunya memakan waktu yang sangat lama, bukankah pandemi ini sudah lama kita rasakan? Apakah lama waktu untuk rekonstruksi undang-undang itu lebih lama dari pandemi ini? Dewan juri yang kami hormati, sekali lagi kami menyatakan bahwa kami sangat tidak setuju dengan mosi pada kali ini. Pepatah Arab mengatakan bahwa orang yang sehat adalah orang yang memiliki harapan, dan orang yang memiliki harapan adalah orang yang memiliki segalanya. Namun bagaimana negara Indonesia? Apakah semua masyarakatnya telah memiliki harapan sehingga ia dapat memiliki segalanya? Dengan ini kami menyatakan bahwa kami sangat tidak setuju dengan mosi pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekti Tiara Yumarni, pembicara ketiga dari tim kontra dengan mosi pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Dewan juri yang saya hormati dan rekan-rekan tim kontra yang saya banggakan, kami tim kontra sangat tidak setuju dengan mosi kita pada hari ini, yaitu pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Karena apa? Kita ketahui bahwa kurva penyebaran COVID-19 di Indonesia tiap harinya semakin meningkat. Pemerintah melaporkan sebanyak 1.942 kasus baru penyebaran COVID-19 per Agustus 2020 di Indonesia. Per September 2020, terdapat 4.823 kasus baru penyebaran COVID-19 di Indonesia.
Dan per September 2020 terdapat 4.850 kasus baru di Indonesia. Dan itu membuat kurva penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin meningkat per bulannya, bahkan per harinya. Maka dari itu, kami sangat tidak setuju apabila Pilkada 2020 tetap dilaksanakan. Karena apa? Kita harus mementingkan juga kesehatan masyarakat Indonesia. Sebelum adanya Pilkada, kurva peningkatan penyebaran virus COVID-19 sudah semakin tinggi. Apalagi setelah adanya Pilkada. Bisa-bisa peningkatan virus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat lebih tinggi. Maka dari itu, kami sangat tidak setuju dengan adanya Pilkada 2020 di era new normal ini. Selanjutnya, Indonesia merupakan peringkat pertama di ASEAN. Dan di Asia sendiri, dari 49 negara, kita merupakan urutan ketiga dengan penyebaran virus corona terbanyak di Asia. Dan di dunia, kita sudah menduduki peringkat ke-17 dari 190 negara. Dan itu membuktikan bahwa kita merupakan peringkat ke-20 besar dengan penyebaran virus COVID-19 terbanyak di dunia ini. Maka, apakah kita harus tetap melaksanakan Pilkada 2020? Kita tidak bisa tetap melaksanakan demokrasi Indonesia apabila mengancam kesehatan dari masyarakat Indonesia tersendiri. Dewan juri yang kami hormati, kami sangat tidak setuju dengan mosi kita pada hari ini. Dilaporkan oleh Evi Kurnia Ginting Manik, yaitu Komisioner KPU Indonesia. Dia menyatakan bahwa ada 13 bakal calon kepala daerah yang terkonfirmasi terkena virus COVID-19. Maka dari itu, bagaimana kita bisa melaksanakan Pilkada 2020 apabila bakal calon pemimpinnya saja terkena virus COVID-19? 13 bakal calon kepala daerah itu tersebar dari Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, bahkan Papua sekalipun. Seluruh Indonesia bakal kepala calonnya ada yang terkena COVID-19. Bagaimana kita bisa menyatakan masyarakat Indonesia bisa aman dari tersebarnya virus COVID-19, sedangkan bakal kepala calonnya saja terkonfirmasi positif virus COVID-19. Maka Dewan Juri yang saya hormati, kami sangat tidak setuju dengan mosi kita pada hari ini, yaitu pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Terima kasih.